Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Putira dari SD Negeri Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Lampung dengan nomor induk mahasiswa 22130611594. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UKID. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan pembelajaran di kelas 6 dengan tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Baik, silakan. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, pembelajaran 1. Tujuannya, kalian akan mengamati video, kemudian kalian akan mampu menganalisis pengaruh dari beberapa penemuan-penemuan di bidang iptek dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian akan berdiskusi kelompok dan mampu membuat laporan hasil analisis pengaruh dari beberapa penemuan-penemuan di bidang iptek tersebut. Selanjutnya, kalian akan mampu menelaah langkah-langkah pembuatan rangkaian listrik paralel melalui video. Setelah itu, kalian akan mendemonstrasikannya, mempraktikkan cara membuat rangkaian listrik paralel, kemudian kalian presentasikan di depan kelas. Bisa ya? Bisa. Sebelumnya kalian akan menyaksikan video tentang pengaruh dari penemuan-penemuan di sosial budaya di Indonesia. Silakan. Perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia dan budaya hidup terjadi banyak sekali aspek yang dipengaruhi modernisasi. Di sana dapat dijelaskan dari sisi teknologi, pendidikan, dan lain sebagainya yang semuanya bisa berdampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Baik, kalian sudah menyaksikan video tentang modernisasi di Indonesia, perubahannya ya. Nah, ini adalah beberapa contoh perubahan sosial budaya karena adanya penemuan baru, modernisasi tadi ya. Contoh yang gambar pertama, gambar apa ini? Setrika. Setrika apa? Setrika aral.
Ya, belum pakai listrik. Sekarang, setelah adanya penemuan baru, ciptakanlah setrika listrik menggunakan energi listrik. Kemudian gambar yang kedua. Zaman dulu, kalau ingin berkabar dengan seseorang seperti dari Lampung ke Jawa itu menggunakan surat. Kalau sekarang, setelah adanya penemuan baru menggunakan gadget, pakai WhatsApp, bisa SMS, telepon, mudah ya sekarang ya. Selanjutnya, gambar yang ketiga, pakai lampu apa? Pelita, masih pakai minyak tanah, ya kan? Belum pakai listrik. Sekarang sudah pakai listrik semua. Itulah perubahan-perubahan sosial budaya karena adanya penemuan baru. Jadi kalau kalian sudah menggunakan handphone, ya sudah banyak menggunakan handphone kan ya? Itu berarti kalian sudah ada di era modernisasi. Baik, kalian telah mengetahui beberapa contoh tersebut. Sekarang kalian akan berdiskusi. Ini sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik, ibu akan membagikan gulungan gambar. Silakan untuk perwakilan kelompok mengambil gambarnya. Baik. Bawa bagian AKPD. Silakan kalian buka gulungan dari gambar tersebut. Dapat gambar tokoh siapa? Dari masing-masing kelompok kalian itu sudah mendapatkan tokohnya ya. Nah, kalian akan menganalisis pengaruh sebelum dan setelah adanya hasil penemuan dari tokoh tersebut. Ya, ini harus diskusi kelompok, tidak boleh individu, paham? Kemudian kalian akan menulisnya di kertas yang akan dibagikan nanti. Silakan perwakilan kelompok mengambil. Baik, masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD dan alat peraganya ya. Baik, silakan kalian kerjakan sesuai dengan LKPD-nya. Paham? Paham. Smart student. Baik, silakan kerjakan. Apa yang ditemukan? Televisi. Pengaruhnya apa? Sebelum adanya televisi dan sesudah adanya televisi. Jadi harus berpengaruh kan?
Baik, sudah selesai? Sudah. Siapa yang ingin presentasi lebih dulu? Baik, silakan untuk kelompok 5, silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Rika sebagai moderator. Saya akan memperkenalkan anggota kami. Di samping saya ada Stella sebagai pembaca materi, Rizal pembaca sebelum adanya listrik, Wahyu pembaca setelah adanya listrik, Rehan sebelum adanya listrik dan setelah adanya listrik. Michel Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Inggris. Dia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat yang pantang menyerah, dia berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektronik. Penemunya sangat bermanfaat bagi manusia. Tanpa listrik, tentu kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Perubahan yang kita dapat sebelum ada listrik. Malam hari akan gelap, sulit untuk beraktivitas di malam hari. Belum tersedia banyak alat elektronik. Mengisi bak air harus mengeluarkan banyak tenaga untuk menimba. Setelah ada listrik, malam hari tetap terang. Beraktivitas dapat dilakukan kapan saja, baik malam atau siang. Banyak tersedia alat-alat elektronik yang kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Mengisi bak air hanya dengan menyalakan saklar pompa air listrik.
Sebelum ada listrik, menggunakan setrika arang. Setelah ada listrik, menggunakan setrika listrik. Sebelum ada listrik, menggunakan lampu minyak. Setelah ada listrik, menggunakan lampu neon atau lampu LED. Sebelum ada listrik, menggunakan mesin tik. Setelah ada listrik, menggunakan HP atau internet. Sebelum ada listrik, menggunakan surat. Setelah ada listrik, menggunakan speaker. Sebelum ada listrik, menggunakan sapu. Setelah ada listrik, menggunakan vacuum cleaner. Sebelum ada listrik, menggunakan kipas anyaman. Setelah ada listrik, menggunakan kipas angin listrik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Silakan. Selamat pagi. Saya Bebsi dari kelompok kalian dan ingin menanyakan. Jadi jika kehidupan kita saat ini tidak ada listrik, kita akan mengalami kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari ya? Ya, saya akan menjawab pertanyaan Febri. Karena manusia sangat membutuhkan listrik dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya, setrika listrik, lampu LED, handphone, kipas angin listrik, dan komputer. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Bagaimana untuk Febri? Sudah cukup untuk jawabannya? Sudah. Baik, silakan ditutup presentasinya untuk kelompok 5. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Masing-masing sudah bagus hasil kerjanya, karyanya juga sudah baik. Walaupun masih ada yang kurang percaya diri, tidak apa-apa. Untuk kedepannya kalian harus bisa lebih percaya diri ya, Nak, ya. Baik, silakan berdiri dulu. Kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya tidak tegang lagi ya, Nak, ya. Bisa ya? Bisa. listrik, membuat rangkaian listrik paralel. Selanjutnya ya, baik silakan kalian memperhatikan video pembelajaran berikut. Rangkaian listrik paralel. Jika salah satu lampu kita matikan, maka lampu yang lain tetap menyala. Bagaimana
Coba. Ini satunya. Dua-duanya. Nggak bisa ya. Apa ya? Jangan berbeda. dilakukan mulai tetap ya. Itulah kelebihan dari rangkaian listrik pasangan. Gimana LKPD-nya sudah diselesaikan? Sudah.
Sudah selesai? Sudah. Masih untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Sudah. Teman-teman ini akan presentasi terlebih dahulu. Silakan untuk kelompok Sukadana. Yang lain menyimak ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sukadana akan mempresentasikan hasil karya kami. Langkah-langkah cara membuat rangkaian listrik paralel. Guntinglah kulit kabel, jangan sampai terpotong. Biarlah kabel listrik kuat. Setelah itu, kabel yang sudah dipotong lalu pasangkan di setiap tempat lampu dan saklar. Pasangkan batu baterai di tempat baterai. Setelah itu, tempelkan kabel ke triplek. Pasang tempat baterai dengan menggunakan selotip dan tempelkan serta kabel pasang ke ujung bolongan pada tempat baterai pakai 2 sisi. Ada tanggapan untuk kelompok Sukadana? Tidak. Silakan ditutup presentasinya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Sukadana. Silakan kembali ke tempat duduk. Kalian sudah melakukan praktik membuat rangkaian listrik paralel dengan sangat baik. Kolaborasinya sudah sangat baik, membagi tugasnya ya. Kemudian, Ibu mau tanya dulu, biasanya untuk rangkaian listrik paralel ini digunakan di mana? Oleh sebab itu, kalau lampu lalu lintas yang merahnya hidup, maka lampu yang kuning dan hijau akan mati. Baik, jadi tidak semuanya langsung kalau hidup satu, hidup semua, mati satu, mati semua, tidak ya? Silakan secara kiri kalau kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Baik, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Bisa semua ya? Yang lebih dulu menunjuk tangan adalah Rika. Silakan Rika menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Kita juga sudah belajar tentang rangkaian listrik paralel yang jika dimatikan satu, yang lainnya akan hidup. Akan tetap hidup. Ya, silakan ditutup kesimpulannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Rika. Silakan untuk Rika duduk. Selanjutnya silakan Febri menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi. Saya akan menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Hari ini kita juga mengetahui pengaruh sebelum dan setelah adanya hasil penemuan dari tokoh-tokoh di kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa membuat rangkaian listrik paralel. Jika lampu salah satu mati, maka lampu lainnya akan hidup. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Beri tepuk tangan untuk Febri. Silakan kembali ke tempat duduk. Sudah bagus sekali ya untuk menyampaikan kesimpulannya. Rika dengan Febri sangat baik. Yang lain juga jangan sampai mau kalah ya. Harus berani. Baik. Untuk pembelajaran kita hari ini kita sudah belajar tentang apa aja tadi? Tentang pengaruh dari penemuan-penemuan sebelum dan sesudah adanya penemuan ya. Kita juga memanfaatkan semua penemuan-penemuan dari tokoh yang sudah berusaha untuk memajukan dunia ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang rangkaian listrik paralel. Baik, untuk tugas di rumah kalian silahkan mencari contoh-contoh pengaruh untuk penemuan-penemuan ya berdasarkan bidang ekonomi. Bisa? Bisa. Baik, sudah dirapikan semua untuk alat peraganya? Sudah. Silakan rapikan tempat duduknya. Ya, pesan dari Ibu untuk menghemat energi kita harus melakukan apa? Banyak melakukan penghematan energi seperti mematikan air jika tidak diperlukan, kemudian mematikan lampu, mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita duduk bersama-sama. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Beri sabda guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.